Sering banget dengar kalau PPPK itu cuma pelengkap ya. Tunggu dulu. Beneran gitu nggak sih? Yuk, kita bongkar bareng-bareng faktanya. Selamat datang di channel Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita semua untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi instansi pemerintahan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Pokoknya, tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan malah bikin pusing. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau tanya deh, masih ada nggak sih yang bilang kalau PPPK itu cuma, ya cadangan, atau mungkin pelengkap doang? Oke. Hari ini kita bakal tunjukin sesuatu yang beda, sesuatu yang bakal bikin kita semua lebih tegak. Soalnya, ternyata Sekjen DPR RI punya pandangan yang jauh lebih besar dan terhormat untuk kakak-kakak semua. Jujur aja ya, stigma lama ini kayaknya masih nempel kan? Anggapan kalau PPPK itu ada cuma buat ngisi kekosongan. Tapi coba kita pikirin lagi deh. Di tengah tuntutan birokrasi yang sekarang maunya serba cepat, serba satset, apa pandangan kayak gitu masih relevan? Nah, ini dia jawabannya yang langsung mengubah cara pandang kita. Langsung dari Bapak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI. Beliau bilang dengan tegas loh, PPPK bukan pelengkap birokrasi. Dengerin ya, ini bukan cuma kata-kata manis, tapi ini adalah pergeseran paradigma. Sesuatu yang fundamental banget. Oke. Kalau bukan pelengkap, terus apa dong? Jawabannya teman-teman, pilar strategis. Kenapa? Karena birokrasi modern itu butuh apa sih? Kecepatan, ketepatan, dan keahlian yang spesifik. Dan tiga hal ini justru jadi kekuatan utama PPPK. Ini juga sejalan banget loh sama semangat UU ASN 2023 yang udah nggak beda-bedain lagi soal hak pengembangan kompetensi. Jadi, ini sinyal kuat banget kalau jenjang karir Anda semua bakal makin cerah. Coba deh, kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu stigma lama, cuma ngisi kekosongan, cuma pelengkap. Udah, lupakan yang itu. Sekarang, geser pandangan ke kanan. Nah, ini realitas barunya. PPPK adalah pilar strategis dan penggerak perubahan. Dan yang paling penting nih, ini bukan opini saya atau opini siapa-siapa, tapi ini adalah posisi strategis yang diambil langsung sama pimpinan tertinggi. Terus, apa sih artinya jadi pilar itu? Gampangnya gini, pilar itu artinya Anda semua datang bukan dengan tangan kosong. Anda bawa bekal, pengalaman, kompetensi yang udah teruji, dan yang paling penting, kesiapan buat langsung tancap gas ngasih hasil nyata. Jadi bukan lagi soal belajar dari nol, tapi soal eksekusi sejak hari pertama. Oke, keren banget kan? Sekarang kita gali lebih dalam. Karakteristik apa sih yang bikin PPPK ini disebut sebagai generasi penggerak? Nah, menurut Pak Indra Iskandar, ada beberapa ciri khas yang menonjol banget. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, ini nih poin-poin kuncinya. 1, nggak takut sama perubahan. 2, justru jadi motor penggerak perubahannya. 3, Anda itu generasi yang adaptif dan super kompetitif. Dan yang keempat yang paling penting, orientasinya bukan lagi cuma soal proses, tapi soal hasil dan dampak nyata buat masyarakat. Ini loh DNA-nya birokrasi yang lincah dan responsif itu. Jadi, intinya begini, perubahan itu bukan ancaman, bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru sebaliknya, bagi PPPK, perubahan itu adalah panggung, sebuah kesempatan emas untuk nunjukin kontribusi terbaik kita. Tapi tentu aja ya, dengan pengakuan dan peran yang makin strategis ini, ada konsekuensinya, yaitu amanah dan tanggung jawab yang juga makin besar. Gak main-main loh, pengakuan ini harus dibayar dan bayarannya adalah kinerja. Dan ada satu kutipan dari beliau yang wah, kena banget. Dengerin ya, kita tidak membutuhkan Superman, yang kita butuhkan adalah super team. Jelas banget kan? Birokrasi modern itu nggak bisa dibangun sama satu orang jagoan, tapi oleh tim yang solid, yang kolaboratif. Jadi era kerja sendiri-sendiri itu udah lewat. Terus, gimana caranya biar sukses? Ada 3 kunci yang harus kita pegang erat-erat. Pertama, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Dunia lari kencang, kita harus lari lebih kencang. Kedua, bangun budaya kerja tim yang super solid. Ingat, kemenangan besar itu diraih bareng-bareng. Dan yang ketiga, ini pondasinya. Jaga disiplin dan integritas. Profesionalisme itu harga mati, nggak bisa ditawar. Beliau juga ngasih satu catatan penting nih. Beliau mengingatkan dengan sangat terbuka, kalau sebagian dari kita mungkin diterima lewat jalur afirmasi. Itu kan kebijakan yang bagus ya untuk pemerataan kesempatan, tapi beliau menegaskan, ini bukan diskon, ini adalah amanah moral. Sebuah kepercayaan besar yang harus kita buktikan dengan kerja nyata, yang bahkan melampaui ekspektasi. Oke, kita sekarang sampai di kesimpulan utamanya nih. Di tengah semua obrolan soal status, soal regulasi, ternyata ada satu hal yang jauh lebih penting. Dan ini dia, pada akhirnya,
Birokrasi itu bukan tentang label apa yang nempel di seragam kita. Bukan soal status kepegawaian, tapi murni tentang satu kata, kontribusi. Apa yang sudah kita kasih buat organisasi, dan yang paling penting, apa yang udah kita kasih buat masyarakat. Itulah nilai sejati seorang abdi negara. Nah, jadi sekarang langkah kita jelaskan, buktikan kalau kita memang pilar penting itu. Buktikan dengan kinerja yang melampaui ekspektasi. Dan sekarang, saya mau ajak kakak-kakak semua, yuk kita ramaikan kolom komentar. Coba tulis deh, apa satu hal yang bikin kakak bangga jadi PPPK hari ini? Kita sebarkan energi positif ini bareng-bareng. Terima kasih banyak ya udah nonton pembahasan kita kali ini. Semoga bisa nambah semangat dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya buat subscribe channel Ruang Regulasi biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.